Assalamualaikum sahabat spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah drama film dari Korea, yaitu tentang penemuan kloning manusia. Film ini berjudul Cyborg, dibintangi oleh artis ternama yaitu Kung Yoo dan Park Bo Gum. Film dimulai dengan peristiwa pembunuhan Dr. Anderson, yaitu direktur penelitian, yang informasinya seorang teroris pelakunya. Kematiannya diduga berkaitan dengan eksperimen yang sedang mereka jalankan. Direktur An selaku badan intelijen dari Korea memastikan informasi akuratnya. Setelah mendapatkan informasi sebenarnya, Direktur An mengabari kabar berita tentang terbongkarnya eksperimen mereka kepada Dr. Shin Hak-sun, yang sebenarnya adalah CEO yang mengawasi proyek rahasia pengkloningan manusia. Direktur An dengan cemas meminta pada Tuan Shin Hak-sun untuk segera memindahkan Cyborg, si manusia cloning, ke tempat yang lebih aman. Di pembukaan film, Shin juga memperlihatkan seorang pria yang sedang sekarat. Ia adalah Ki-hun, yaitu mantan agen badan intelijen dari Korea. Akibat peristiwa masa lalunya, ia memiliki trauma dan ketergantungan dengan obat agar dapat tertidur. Setelah ia mendapatkan obat dari sahabatnya, Ki-hun langsung berlari menyendiri di pantai. Efek samping dari obat yang ia gunakan membuat pikirannya melayang. Ki-hun tenggelam ke dalam lautan bersama mobilnya. Hingga akhirnya sebuah cahaya dari senter yang menyadarkannya. Kini Ki-hun telah terkepung oleh anggota intelijen dan ia dibawanya ke suatu tempat. Ia bertemu dengan mantan partner kerjanya yang dahulu, yaitu Direktur An. Ki-hun diberikan tugas untuk menjalankan misi rahasia yang harus ia selesaikan di sebuah laboratorium di dalam kapal yang berada di sebuah pelabuhan. Kedatangan Ki-hun disambut oleh Dr. Shin Hak-sun. Dalam perjalanannya di dalam kapal, Ki-hun merasa aneh dengan penelitian yang ada di tempat rahasia ini. Sampainya di ruangan, Ki-hun juga berkenalan dengan Dr. Lim yang juga terlibat dalam terciptanya riset rahasia ini. Dr. Lim menjelaskan tentang sebagian risetnya, tentang sel telur dan pertumbuhannya. Namun di pertengahan, Ki-hun memutus penjelasannya. Ia merasa bingung. Alih-alih menggantikan Dr. Lim dalam menjelaskan, Dr. Shin Hak-sun memperkenalkan Cyborg. Ia merupakan manusia kloning pertama yang berhasil mereka ciptakan melalui kloning sel induk dan manipulasi genetik. Dr. Shin juga menjelaskan keberadaan Cyborg yang dapat dijadikan sebagai penyumbang sumsum belakang untuk kehidupan yang abadi bagi manusia yang takut dengan mati. Bahkan ia juga menjelaskan bahwa sumsum yang diambil dari tubuh Cyborg dapat menjadi penyembuh dari segala penyakit. Inilah alasan Cyborg harus dilindungi dengan segala cara. Cyborg memiliki kekuatan yang tidak dapat terkalahkan dengan apapun. Cyborg mempertunjukkan kekuatan alaminya yang teramat dahsyat. Di pertengahan pertunjukannya, pikiran Ki-hun mulai berimajinasi ketika melihat air. Ia langsung tidak sadarkan diri. Dr. Shin mengatakan jika ini efek samping dari penyakit tumor otak yang sedang dideritanya. Kemudian Dr. Shin menawarkan Ki-hun untuk dijadikan uji klinis dengan menggunakan sumsum belakang dari Cyborg. Kesepakatan antara Ki-hun dan Direktur An. Ia minta agar Ki-hun dapat memindahkan Cyborg ke bunker rahasia dengan aman. Dr. Shin ingin melakukan uji klinis di sana. Uji klinis untuk pertamanya. Ki-hun telah menyepakatinya. Ki-hun telah bersedia menjadi bagian dari Cyborg dalam uji coba klinisnya. Pada hari kedua kunjungannya untuk menjemput Cyborg, Ki-hun melihat Cyborg yang sedang kesakitan saat mendapat suntikan. Dr. Lim menyebutkan suntikan ini untuk memberikannya hidup lebih lama lagi bagi Cyborg. Saat menjalankan misinya, perkenalan Ki-hun kurang disambut baik oleh Cyborg. Dalam perjalanan menjalankan misinya, ternyata rute misinya tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini membuat Ki-hun panik. Kejadian beberapa tahun yang lalu masih sangat melekat dalam pikirannya tentang pengkhianatan. Ada rute yang dirubah dalam perjalanannya. Dan ternyata memang itu sudah direncanakan oleh Direktur An yang akan mengkhianati Ki-hun kembali. Direktur An sengaja akan melenyapkan Cyborg tanpa sepengetahuan Ki-hun. Direktur An adalah orang pertama yang akan menanggung resiko. Jika hal ini bocor ke publik, maka ialah yang akan bertanggung jawab. Maka dari itu, Direktur An telah bekerja sama dengan pihak tentara Amerika untuk memusnahkan manusia cloning itu. Namun nyatanya di tengah perjalanan, ada pihak ketiga yang menghancurkan semua rencana Direktur An. Anak buahnya terbunuh dari arah depan. Ki-hun mencoba menyelamatkan Cyborg, namun pihak musuh telah melumpuhkan mereka terlebih dahulu dengan serangan asap racun. Saat tersadar, tangan Ki-hun telah terikat. Ki-hun memastikan keberadaan Cyborg. Saat ia sedang berusaha mencari alat bantu untuk melepaskan diri, tentara Amerika masuk ke dalam mobil box. Tentara itu akan menyuntikkan cairan kepada Cyborg. Awalnya sih tentara itu telah diperingatkan oleh tatapan mata Cyborg. Kemarahan Cyborg menyelamatkan mereka.
Energi yang keluar dari diri Cyborg menjadi kekuatan alam yang kemudian membuat isi ruangan bergerak dan Tetara pun terkalahkan dengan kekuatannya. Kyun dengan cepat mengambil alih meringkuknya. Kemudian ia dan Cyborg berpindah ke depan mengambil alih kemudi mobilnya, melawan beberapa tentara yang menghalanginya sebelum akhirnya mereka dapat meloloskan diri. Sampai detik ini Kyun masih belum tahu jika ia telah dikhianati. Ia menelpon ke Direktur An untuk memberitahu keberadaannya dan spesimennya yang sedang dijaganya. Ia meminta Kyun untuk bertemu di suatu tempat dan ada orang yang akan menjemputnya. Seperti anak kecil, Cyborg yang baru saja keluar dari dunia yang nyata, dengan ketidaktahuannya terus membangkang perintah Ki-hun dan terus bertanya mengapa dirinya dalam bahaya. Hingga akhirnya Cyborg mengetahui dengan sendirinya alasan kenapa sekarang ia dalam bahaya, karena ia adalah spesimen. Cyborg mempertanyakan keberadaan Ki-hun di dekatnya. Walau Ki-hun telah berusaha untuk menjawab demi untuk melindunginya, tetap saja Cyborg melakukannya. Hingga akhirnya Ki-hun mengatakan jika hidupnya saat ini tergantung padanya. Mereka melanjutkan berjalan kaki untuk menemukan tempat yang lebih aman. Sepanjang perjalanan, Cyborg menikmati pemandangan pasar di kanan kiri yang terlihat baru baginya. Beberapa kali Ki-hun menegurnya, meminta agar Cyborg untuk lebih mempercepat langkahnya. Cyborg tetap membangkang dan berbuat sesukanya, hingga Ki-hun harus kehilangan dirinya setelah beberapa detik serangan sakit kepala menyerangnya. Tidak sampai di situ, setelah Ki-hun menemukannya, ternyata semua orang menatap aneh pada pakaian yang dikenakan oleh Cyborg. Ki-hun akhirnya menggantinya dengan pakaian umumnya. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di tempat persembunyian yang biasa Ki-hun bersama rekan lainnya gunakan ketika sedang bekerja di intelijen Korea. Sampainya di sana, Cyborg berjalan ke sana kemari mengamati banyak hal. Ia juga tertarik dengan setumpuk uang yang ada di berangkas. Namun, Ki-hun kembali menegurnya dan marah, meminta Cyborg untuk duduk dengan diam. Ki-hun merasa kasihan dengannya hingga ia menawarkan mie pada Cyborg. Ini kali pertamanya Cyborg makan mie instan. Dia melahapnya dengan cepat hingga akan menghabiskan 4 cup. Dari sinilah keduanya mulai saling berbicara santai. Cyborg mulai bertukar cerita tentang kehidupannya di dalam laboratorium. Ia mengingat kesakitan yang harus dirasakannya setiap hari. Di sela obrolan mereka, kiriman orang dari perusahaan datang. Ki-hun mempersilahkannya masuk. Namun yang terjadi ternyata mereka juga menginginkan kematian Cyborg. Ki-hun berlari menyelamatkan Cyborg dari serangan senjata dan berusaha mengancamnya. Namun tembakan pistol tetap tembakan ke arah mereka. Dengan kekuatan energinya, Cyborg menangkis semua peluru yang keluar. Saat mereka mulai lengah, Ki-hun langsung menyerangnya. Cyborg lebih kuat mengeluarkan energinya saat ia hendak diserangnya, membuat seluruh ruangan terporak-poranda. Ki-hun ikut terpental saat ingin menyelamatkan Cyborg. Dan saat Ki-hun kembali masuk, di dalam ruangan telah hancur. Mulanya Direktur An terkejut saat mendapati yang mengangkat telepon genggam anak buahnya adalah Ki-hun. Dengan paniknya ia mencoba menjelaskan dan meminta Ki-hun untuk membunuh Cyborg demi negaranya. Hal ini membuat Ki-hun marah dan mengatakan bahwa perintahnya hanya untuk kepentingannya saja. Ia tak ingin lagi jatuh pada lubang yang sama dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu yang telah membuat hidupnya hancur. Akhirnya Ki-hun menghubungi Dr. Shin Hak-sun di bagian laboratorium. Dan Dr. Shin telah menjanjikan padanya akan memberikan perlindungan bagi mereka. Ternyata Dr. Shin ini musuh yang sebenarnya. Selama ini ialah yang bersekongkol dengan General Manager yang merupakan atasannya. Shin kembali memperlihatkan perdebatan Cyborg dan Ki-hun. Cyborg menolaknya untuk kembali ke laboratorium. Ia meminta Ki-hun agar membawanya ke Ulsan. Dengan terpaksanya Ki-hun menurutinya. Dalam perjalanan, Cyborg kembali muntah darah. Hal ini karena ia tidak mendapatkan suntikan rutinnya lagi. Ki-hun merasa panik dan beberapa kali meminta Cyborg untuk kembali ke laboratorium. Cyborg terus saja menolaknya. Kemudian Ki-hun memutuskan untuk menghubungi pihak laboratorium. Di sisi lain, Direktur An sedang mencari titik keberadaan mereka. Ada sedikit permasalahan saat Cyborg ditinggal seorang diri. Cyborg yang merasa lapar masuk ke dalam supermarket dan menatap ramen milik gadis remaja. Hal ini mengundang keributan dan membuat Cyborg mengeluarkan energi kekuatannya saat para remaja mencoba mengganggunya. Keributan itu tertangkap di CCTV hingga terekam pada Badan Pengawasan Intelijen. Kali ini Ki-hun telah menjadi tersangka teroris yang juga harus dibunuh oleh Badan Intelijen Korea. Shin kembali kepada perdebatan Cyborg dan Ki-hun di dalam mobil. Cyborg terus membela diri karena merasa ia tidak bersalah. Sepertinya Ki-hun mulai menyerah dan meninggalkan Cyborg karena ulahnya. Namun Cyborg mencegahnya dan minta maaf padanya. Mereka berdebat lagi setelah beberapa menit berdamai.
Kali ini karena tak sengaja Ki-hun menyebutkan bahwa mereka sedang berjalan menuju laboratorium. Sebok sangat marah dan bertanya apakah ia sangat menginginkan dirinya untuk tetap hidup. Emosi Ki-hun meningkat dan membuatnya kembali dibuat sekarat oleh penyakit otaknya. Saat malam datang, Ki-hun tersadar dan ia terkejut mendapati keberadaannya. Ia pun langsung berhamburan mencari Sebok. Dan kali ini giliran Ki-hun yang meminta maaf. Ia juga bercerita tentang masa lalunya. Ki-hun mengakui pernah menjadi seorang pengecut hanya untuk keegoisannya. Rasa bersalahnya membuat hidup Ki-hun hancur hingga saat ini. Ia berpikir seharusnya ia tidak lari meninggalkannya. Sampainya di urusan, Sebok menceritakan dirinya bahwa sebenarnya ia telah meninggal waktu masa kecil dikarenakan sebuah kecelakaan. Dan Dr. Lim adalah ibu kandungnya yang sengaja menciptakan dirinya. Setelah Sebok merasa menyesal dengan apa yang telah ibunya lakukan kepadanya, Sebok mulai memberanikan diri. Ia akhirnya pasrahkan diri dan meminta Ki-hun untuk membawanya ke laboratorium saat di perjalanan. Bagi Sebok, di sanalah tempat ia dilahirkan. Sebok semakin banyak memuntahkan darah. Ki-hun lebih mempercepat laju mobilnya untuk sampai ke laboratorium. Namun beberapa mobil polisi mencoba mencegatnya. Ki-hun kembali lolos dan berhasil membawa Sebok kembali ke laboratorium. Sampainya di sana, Direktur An telah mencegatnya dengan beberapa anak buahnya. Dan penyerang dari musuh yang lain datang tak lama dari itu menyelamatkan mereka. Mereka semua saling merebutkan spesimen yang Ki-hun bawa. Ki-hun telah dibuat tak sadarkan diri oleh beberapa tentara Amerika yang menjemputnya. Ia merampas Sebok dari tangannya dan membawanya ke ruangan. Proses ekstraksi akan dimulai. Pengambilan sumsum tulang belakang milik Sebok, yang artinya sebentar lagi Sebok akan menahan rasa sakit dan tersiksa. Sedangkan General Manager dari Badan Intelijen sedang berdebat argumen dengan Direktur An tentang saling pengkhianatannya. Di luar sana, Direktur An sedang menggerakkan para prajurit untuk memusnahkan Sebok. Di sisi lain, General Manager yang berkuasa atas penemuan ini juga sedang bersiap untuk mengumpulkan cairan yang akan menciptakan keabadian. Ki-hun yang baru saja tersadar terhuyun mendekati ke ruangan di mana Sebok telah siap untuk dijadikan bahan proyek yang tidak berperi kemanusiaan. Ki-hun mencoba memastikan dengan apa yang dilihatnya, dan Dr. Shin menjelaskan tentang misi yang sedang dijalankannya, bahwa mereka sedang mengumpulkan sumsum tulang milik Sebok. Bahkan Ki-hun terkejut saat Shin Hak-sun menjelaskan bahwa proyek ini untuk seumur hidup, karena Sebok tidak akan pernah mati. Ki-hun yang merasa iba dengan keberadaan Sebok kembali memastikan kepada Shin bahwa semua ini tidak benar. Kemudian Ki-hun mulai memberontak, mencoba menghentikan alat yang sedang berjalan menyiksa Sebok. Ki-hun menembaki semua peralatan yang ada di ruangan laboratorium dan meminta Shin Hak-sun untuk menghentikan alat tersebut. Saat Ki-hun mencari keberadaan Dr. Lim, ternyata ia telah terbunuh dan mayatnya diawetkan karena ia satu-satunya orang yang memiliki DNA Sebok. Pada waktu inilah Sebok telah mendengar semuanya. Saat Ki-hun sedang dihajar oleh anak buah Shin Hak-sun, Dr. Shin justru kehilangan keberadaan Sebok, dan ternyata Sebok sedang meratapi kematian ibunya. Shin Hak-sun yang mengetahui efek dari kemarahan yang sedang dirasakan Sebok langsung bergegas mengambil bius untuk disuntikannya. Namun ia telah terlambat. Kemarahan Sebok telah mengumpul membentuk energi yang siap melenyapkan semua orang yang ada di dalam ruangan. Bahkan seluruh ruangan itu dibuatnya hancur melebur, termasuk General Manager dan para anak buahnya. Tidak sampai di situ, Sebok keluar dari kapal laboratorium. Dia juga ingin memusnahkan semua orang yang ia lihat saat ini, walau bagian kekuatan Sebok telah menghilang. Ki-hun berlarian mencoba untuk menyelamatkan Sebok, namun Sebok menolaknya. Dia ingin memusnahkan orang-orang yang telah membuat hidupnya menderita. Sebok dengan sekuat tenaga mengumpulkan energinya dan menghancurkan seluruh pasukan di hadapannya. Kali ini pasukan milik Direktur An. Shin terakhir memperlihatkan ketidaksetujuan Ki-hun atas rencana Sebok yang akan membakar habis mereka di dalam satu lubang. Minyak telah mengalir dari setiap pipa yang pecah. Perlahan mobil yang terbakar ia seret untuk dimasukkan bersama ke dalam lubang itu. Setiap kali Ki-hun melarangnya, Sebok melemparkan tubuhnya. Dan Sebok mengatakan kalimat terakhirnya, semua ini akan berakhir jika ia telah mati. Hingga terpaksa, Ki-hun mulai meraih pistol yang ada di dekatnya. Ia menembakkannya ke arah bahunya. Sebok akhirnya terjatuh dan meninggal. Ki-hun menangisinya.
menyesali keputusannya. Dan film pun berakhir. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Dan bye-bye. Wassalamualaikum.